Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing seputar peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas yaitu hal yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan agar bebek telur bisa berproduksi sepanjang waktu setiap hari tanpa jeda, tanpa berhenti. Jadi ini bisa mempengaruhi keberhasilan kita dalam menjalankan budidaya peternakan bebek telur. Jadi langsung saja kita ikuti videonya. Oke teman, jadi yang seperti teman-teman lihat ya ini kondisi yaitu produksi telur saat ini udah mencapai 80-an% lebih, bahkan mau 90-an%. Jadi yang pasti ada hal-hal yang harus teman-teman ketahui dari segi hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak semestinya dilakukan di saat bebek lagi puncak-puncaknya produksi. Jadi langsung saja, yang pertama hal yang kita harus lakukan yaitu dalam budidaya peternakan bebek telur agar bebek terus berproduksi sepanjang hari, sepanjang satu periode, bahkan sampai 1 tahunan bebek itu tanpa berhenti bertelur. Jadi yang pertama yaitu kita harus melakukan kekonsistenan yaitu dalam perawatan kandang, yaitu mencakup dalam segi melihat kondisi suhu areal kandang, dari segi lantainya, dari si kelembapan lantai kandang. Kita harus betul-betul memperhatikan untuk menjaga bebek-bebek telur itu tidak mengalami stres, karena faktor stres itu bisa menentukan yaitu bebek telur itu akan berhenti bertelur, akan mogok bertelur. Jadi hal yang harus kita lakukan yang kedua yaitu konsisten dalam pemberian pakan yang satu jenis ataupun tidak berganti-ganti. Jadi yang pasti jika teman-teman memulai memasukkan bibit telur menggunakan pakan A, ya harus A. Seperti yang saya lakukan yaitu menggunakan pakan pabrik ataupun pakan kering. Itu kita pastikan di daerah kita masing-masing ada untuk pakan tersebut di saat kita menjalankan budidaya peternakan bebek telur. Jangan sampai putus di tengah jalan. Yang pasti itu bisa mempengaruhi produktivitas, yaitu bebek itu akan bertelur jangka panjang. Jadi untuk selanjutnya itu hal yang harus kita lakukan di saat bebek berproduksi maksimal ataupun mencapai 80-an% ke atas, ya kita harus memperhatikan kesehatan bebek telur, yaitu dari segi kelumpuhannya kita perhatikan, dari segi kadar vitaminnya agar bebek itu tetap fit kondisi tubuhnya, ya kita harus rajin memberi vitamin lah. Mungkin kalau dasar dari saya mulai beternak bebek telur yaitu kisaran bebek itu udah berproduksi dia 40-an%, kita memberi vitamin itu berupa turbo lah, itu ada dijual di toko peternakan, mungkin di daerah teman-teman teman-teman masing-masing ada. Bisa juga teman-teman menggunakan yaitu alami, yaitu dengan menggunakan gula merah direbus, nanti setiap sore entah seminggu 3 kali teman-teman berikanlah untuk peternakan bebek telur teman-teman. Oke teman, jadi itulah hal yang harus kita lakukan di saat bebek telur yaitu berproduksi kisaran maksimal ataupun 80-an% ke atas. Jadi ini jangan diabaikan agar teman-teman sukses dalam budidaya peternakan bebek telur. Jadi dipublikasikan sajalah teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah-salah kata, kita semua ini masih tahap pembelajaran, yang pasti bukan menggurui. Makanya dalam bidang peternakan bebek telur kita harus selalu sharing-sharing. Tanpa sharing itu bisa menjadi kendala kita dalam menjalankan peternakan bebek telur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman.